Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya berada di SDN 21 Limboto dalam kegiatan pendampingan individu ketiga pendidikan guru penggerak Angkatan ke-8 Kabupaten Gorontalo. Hari ini saya mendampingi Ibu Siti Rahmatia, calon guru penggerak hebat dari SDN 21 Limboto. Adapun tema dari pendampingan individu yang ketiga ini adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini senang rasanya saya bisa berkunjung ke SDN 21 dalam kegiatan pendampingan yang ketiga pendidikan guru penggerak Angkatan ke-8. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Siti? Alhamdulillah, luar biasa, insya Allah masih tetap semangat. Apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Iya, di sekolah, Pak. Iya. Jadi selama 1 bulan terakhir ini kita sudah melakukan implementasi budaya positif. Itu sebagai bentuk tindak lanjut juga dari kegiatan pendampingan individu 2. Teman-teman juga sudah mendapatkan sharing materi mengenai budaya positif. Kemudian kami juga sudah berusaha melaksanakan pembuatan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Tentunya ini juga terjadi karena adanya kolaborasi antara guru dan kepala sekolah. Jadi penanaman budaya positif, kemudian kami juga sudah mulai sedikitnya belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi karena status sekolah SDN 21 itu mandiri berubah. Jadi kelas 1-4 juga sudah menerapkan kurikulum merdeka sehingga sudah melekat juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi dari Ibu Siti? Ya. Mulai dari kepala sekolah dulu. Iya, terima kasih Pak. Jadi kalau dari respon kepala sekolah itu, setelah saya cross check lagi, ternyata nilainya 3-4 semua. Karena mungkin ini juga pengaruhnya karena kepala sekolah baru menjabat selama kurang lebih 2 bulan di sekolah ini, jadi mungkin belum terlalu dalam. Jadi nilainya ini 3-4 semua. Tapi di sini juga kepala sekolah itu memberikan masukan selalu konsisten dalam melakukan perubahan karena memang setiap kegiatan yang saya lakukan juga saya sering berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait dengan implementasi di sekolah. Jadi ketika selesai rapat seluruh kelas, hemat saya mungkin orang tua kelas 2 akan saya buat pertemuan tersendiri lagi terkait dengan visi misi, penyampaian visi misi yang mungkin bisa kita tingkatkan lagi karena melihat juga karakter siswa di sekolah bagaimana. Jadi itu juga kemudian juga saya juga berencana ketika pengadaan Huyula ini saya lebih menitik beratkan ke fasilitas siswa karena ketika Fasilitas ya? Iya, fasilitas siswa. Karena kalau misalnya di pembelajaran itu kan Pak, ketika anak mau melakukan apa itu butuh gunting dan sebagainya. Jadi kalau bisa itu rencananya saya ketika Huyula ada, saya lebih menitik beratkan ke fasilitas sehingga siswa juga bisa ditunjang dalam pembelajaran di dalam kelas karena melihat situasi kelas itu mungkin perbaikannya cuma cat atau juga alas meja cuma sebatas itu. Jadi apakah Ibu sudah mempelajari modul 2.2? Ya, iya sudah. Kemarin dengan Ibu Fasilitator juga sudah belajar melalui eksplorasi konsep, itu kan ada materinya. Jadi sudah belajar juga dengan teman-teman sharing-sharing apa yang memang masih perlu dipelajari dan untuk diperdalam lagi. Nah, Ibu Siti, apakah telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan diri pada diri Ibu Siti? Iya, kalau metode penerapan Bagja di dalam diri alhamdulillah sudah
mulai saya lakukan sembari saya terus belajar untuk penerapan implementasi dari tahapan Bagja ini. Jadi kalau untuk di diri sendiri atau di dalam kelas itu sudah mulai saya laksanakan untuk mengetahui bagaimana karakteristik siswa sehingga proses pembelajaran itu tetap berjalan dengan maksimal dan memadai untuk seluruh siswa. Apa hal yang menarik bagi yang dirasakan oleh Ibu setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Hal menarik dari kegiatan Pendampingan hari ini, alhamdulillah hal menariknya itu saya bisa sekaligus refleksi apa yang sudah saya dapatkan sebulan sebelum setelah pendampingan individu 2. Jadi ketika melakukan pendampingan individu secara tidak sadar kita juga berefleksi apa yang telah kita lewati di sebulan terakhir. Jadi dari sini saya juga lebih paham lagi terkait dengan materi yang sudah saya implementasikan dan sudah saya pelajari, dan dari sini juga saya memperoleh gambaran apa yang nantinya akan saya terapkan lagi ketika menghadapi pendampingan individu selanjutnya, dan untuk memaksimalkan juga tahapan-tahapan Bagja atau materi yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Kemudian apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Ibu Siti? Ya, hal itu menarik karena ini menjadi senjata diri saya sendiri. Karena perlunya refleksi dalam materi yang telah kita dapatkan itu agar supaya kita bisa memperbaiki lagi proses yang telah kita lakukan, dan ketika kita melakukan refleksi ada hal yang memang belum sesuai, kita bisa minimalisir lagi sehingga selanjutnya itu kita terarah dan tetap pada jalur yang seharusnya kita laksanakan. Wow. Yang berikut, apa yang sudah baik dari pendampingan hari ini, Bu Siti? Iya, jadi yang alhamdulillah setiap Bapak melaksanakan pendampingan selalu baik karena pendampingan dilaksanakan dengan cara santai dan tidak terkesan tegang, sehingga CGP juga bisa dengan mudah mengutarakan apa yang telah kita rasakan sebelum pendampingan ini. Jadi semoga pendampingan seterusnya akan seperti ini, sehingga kita juga nyaman dalam melaksanakan pendampingan individu. Yang berikut, menurut Ibu Siti, apa yang perlu diperbaiki sekiranya untuk proses pendampingan individu yang keempat di bulan depan? Karena pendampingan keempat itu adalah observasi di dalam kelas. Ada yang ingin diperbaiki, Bu? Ya, jadi kalau misalnya untuk pendampingan 4, saya harapannya mendapatkan bimbingan dari Bapak, karena memang untuk penerapan pembelajaran diferensiasi dan KSE ini hal yang baru bagi saya, sehingganya untuk pendampingan individu ke depannya saya mohon bimbingannya. Mungkin ketika saya sudah selesai membuat RPP untuk pendampingan individu, boleh saya kirimkan ke Bapak sebagai bahan koreksi dan bisa saya perbaiki sehingga pendampingan individu 4 nanti insya Allah berjalan dengan maksimal. Siap. Oke, Bu, sebelum saya akhiri pendampingan individu ketiga hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya. Untuk pendampingan individu yang keempat, tugas yang harus disiapkan oleh Ibu Siti adalah Ibu Siti menyusun RPP Ya. dengan unsur berdiferensiasi sesuai dengan Ibu Siti dapatkan di modul 2.1. Kemudian RPP itu juga mengandung unsur kompetensi sosial emosional 5 KSE itu, dan di dalamnya juga ada budaya positifnya. Ya. Dan kita harus sepakati batas waktu pengerjaan RPP ini. Ya. Mungkin 1 minggu sebelum pelaksanaan pendampingan individu yang keempat, Bu Siti sudah menyelesaikannya ini dan mengirim ke saya. Iya. Seperti itu.
Jadi nantinya RPP yang sudah Ibu Siti buat akan dikirim ke saya dan saya akan memberikan umpan balik. Iya. Saya akan berikan umpan balik dan setelah saya berikan umpan balik, saya akan kirimkan ulang kepada Ibu Siti untuk sekiranya ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan Ibu Siti akan memperbaiki RPP tersebut. Kalaupun sudah bagus, berarti siap action di dalam kelas Insya untuk Allah. pendampingan individu. Iya, siap. Kemudian Ibu Siti, penetapan jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran dalam kelas itu dilaksanakan minimal 2 jam pelajaran. Iya. Jadi 2 kali 35 menit, mengikuti jadwal pembelajaran yang ada di kelasnya Ibu Siti. Terima kasih Bu Siti atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.